Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhull. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dengan karunia dan rahmat-Nya, sehingga sampai detik ini pun kita masih menikmati dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa banyak hal. Karenanya kita harus banyak diminta untuk selalu bersyukur, untuk selalu merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita dalam setiap waktu yang kita lalui. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka adanya kita dalam kesempatan kali ini juga merupakan salah satu dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innal malaikata la tadau ajnihataha, bahwa malaikat itu mengepakkan sayapnya ridwan bima yutlab, untuk para penuntut ilmu dengan ridho apa yang mereka cari, apa yang mereka tuntuti, yaitu ilmu. Hatta namla fi juhriha, bahkan sampai semut di dalam lubang-lubangnya, bahkan sampai ikan di lautan, mereka mendoakan bagi orang-orang yang suka melakukan kebaikan atau menuntut kebaikan di dalam kehidupannya, yaitu ilmu. Maka ini merupakan sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Ditambah lagi kemudian ilmu yang akan kita kaji ini merupakan ilmu kalamullah, ilmu Al-Qur'an, yang ini merupakan sumber dari berbagai macam sumber ilmu, karena dia menjadi panduan dan menjadi pedoman bagi umat manusia. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas dari tafsir Ibnu Katsir. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tadabbur dari isti'adzah, tentang bagaimana kita itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan bab atau pembahasan yang akan terus kita temui dalam setiap kehidupan kita. Kita mau melakukan apapun, kita dianjurkan untuk banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ini kita akan masuki langsung bab setelahnya, yaitu tentang pembahasan surat Al-Fatihah. Yang surat Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama yang nanti akan kita dapati. Bahkan setidaknya para ulama itu menyampaikan bahwa Al-Fatihah itu setidaknya memiliki 10 nama. Bahkan Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an menjelaskan bahwa Al-Fatihah itu kurang lebih memiliki 15 nama. Dan pernah kita singgung sebelumnya bahwa orang Arab, bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menyebutkan tentang keagungan sesuatu, kalau sesuatunya itu agung, spesial dan istimewa, mesti disebutkan itu bukan hanya dengan satu nama, tapi disebutkannya itu dengan berbagai macam nama yang itu memiliki makna yang sama. Misalnya orang Arab itu sangat menyukai onta.
Onta itu salah satu hewan yang sangat disukai masyarakat Arab karena fungsinya itu sangat banyak. Onta kuat, onta besar, dia punya banyak, bisa menampung banyak keperluan dan sebagainya. Karena onta dalam masyarakat Arab disebut bukan hanya satu nama. Onta itu dalam bahasa Arab ada bermakna ibil, ya. Ibil, kemudian ada disebut juga nakoh. Nakoh ini juga berarti onta, ya. Hadhihi naqatullahu lakum ayah. Ini merupakan ontanya Allah dalam kisahnya Nabi Soleh. Kemudian onta juga disebut dengan isyar. Wa idzal isyaru utilat. Jadi onta yang baru lahir 10 bulan itu ada namanya. Onta yang bukan lahir, mengandung, ya, 10 bulan ada namanya. Onta yang mengandung 9 bulan ada namanya. Onta betina ada namanya. Onta laki-laki pun ada namanya. Itu saking bagaimana masyarakat Arab itu sangat menyukai suatu hal, kemudian dinamakan dengan berbagai macam nama. Misalnya orang Arab juga suka dengan singa. Hewan yang sangat kuat, ya, menunjukkan ar-rujulah, menunjukkan sangat kejantanan seorang laki-laki. Maka masyarakat Arab itu ketika memberikan nama kepada singa bukan hanya dengan satu nama. Kita tahu Asad itu artinya singa, Haidar artinya juga singa, Usamah juga artinya singa. Kalau dalam bahasa kita ya sama, singa doang. Lah, macan sama singa beda, Pak. Ya, beda kan? Beda macan sama singa. Karena mereka tuh ketika mencintai sesuatu atau mengagumi sesuatu, itu disebut dengan berbagai macam nama. Mereka sangat mencintai Homer, disebutnya dengan berbagai macam nama. Sangat mencintai berbagai macam hal, kemudian diagungkan dengan berbagai macam nama. Ya, bahkan ketika mereka itu mencintai sesuatu, ya, bahkan ada namanya. Nabi SAW itu di dalam kitab Asy-Syamil Muhammadiyah disebutkan bahwa Nabi SAW itu piringnya aja punya nama, Pak. Piring kita punya nama gak? Piring makan. Piring nggak ada kan? Itu ada namanya, disebutkan itu. Nabi SAW punya tunggangan, ada namanya. Kita hari ini tunggangannya pakai nama merek kan, Honda, Yamaha gitu. Nabi SAW itu punya minum, yang minumannya itu dibuat dari kulit. Jadi kalau nggak diisi air dia itu kering. Ya, namanya kirbah kalau nggak salah. Dia itu yang ketika suatu sahabat itu datang ke rumah Nabi SAW, kemudian mendapati bahwa ya ini perabotan rumahnya Nabi itu ya sangat sederhana sekali. Ya, maka Nabi SAW itu secara properti rumah juga ya, ini menunjukkan sangat kesederhanaan, Pak. Ya, makanya rumahnya Nabi itu kecil atau besar? Kecil. Tapi menariknya, ini adilnya Nabi SAW. Nabi SAW memberikan sebuah standar kebahagiaan di dalam rumah, tidak mengikuti standar kebahagiaannya Nabi. Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis yang sahih, arba'un minas sa'adah, ada 4 tanda kebahagiaan. Ya, ini sudah pernah kita sebutkan dulu itu ya. 4 tanda kebahagiaan. Yang pertama itu jarun soleh, tetangga yang soleh, tetangga yang baik, ini merupakan sebuah kebahagiaan, Pak. Ya, kemudian diantaranya itu ada baitul wasi' wal maskanul wasi', dan tempat tinggal yang luas. Ini salah satu disebutkan oleh Nabi SAW merupakan ciri-ciri dari kebahagiaan. Nabi SAW tidak menjadikan standar kebahagiaan itu sebagai rumahku gitu. Coba repot kan, Pak? Kalau standar rumah kebahagiaan itu, standar itu harus seperti rumah Nabi. Coba antum kebayang rumah Nabi. Antum tahu hari ini yang jadi kuburannya Abu Bakar, Umar sama Nabi SAW itu di satu tempat itu kan biliknya Aisyah. Masih kecil sekali. Nabi SAW itu rumahnya di sebelah Masjid Nabawi. Waktu dulu pembahasan tentang masjid sudah pernah kita bahas bahwa rumah Nabi SAW itu cuman maka namanya itu disebutnya al-hujrah. Al-hujrah itu artinya bilik, rumah, kamar. Dia
bukan rumah kayak kita gitu ya, cuma bilik-bilik gitu ya. Yang itu maka Nabi SAW itu menempati para istri-istrinya. Itu sangat kecil sekali. Maka Nabi SAW sangat adil ya ketika menerapkan bahwa konsep kebahagiaan itu bukan hanya seperti dengan rumahku, tapi rumah yang luas. Karena rumah-rumah sahabat itu pada luas semua, Pak. Rumahnya Abdurrahman bin Auf, tuh antum bisa melihat di dalam sejarahnya betapa besarnya rumah Utsman bin Affan, ya, yang menyedekahkan berbagai macam hartanya dalam peristiwa perang Tabuk, ya. Itu rumahnya besar-besar. Tapi rumahnya Nabi sederhana. Karena konsep kesederhanaan Nabi SAW itu dibuat general, dibuat umum, bahwa konsep kebahagiaan itu secara umum ya seperti ini, rumahnya luas, lega dan sebagainya. Karena kalau rumahnya sempit ya susah, ya. Maka di antara ini melebar kemana-mana nih kalau misalnya bahasnya tentang rumah nih, karena nanti ngebahasnya tentang konsep ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, tentang konsep An-Nisa ayat 34 dan sebagainya. Tapi ala kulli hal, ketika para orang Arab itu menyukai sesuatu lah ya, menyukai sesuatu, maka disebutnya dengan berbagai macam nama, diungkapkan dengan berbagai macam nama, termasuk dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Quran pun punya sebutan berbagai macam nama, bukan hanya Al-Quran, tapi juga disebut Al-Quran, bukan Al-Fatihah. Al-Furqan, Adz-Dzikr, Asy-Syifa, Al-Bayan, banyak sekali nama Al-Quran itu, ya. Al-Kitab, ada banyak. Taib. Maka kita mulai dari tentang pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti ada berbagai macam pembahasan fikih, ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama, bahwa ada berbagai macam pendapat yang mengatakan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bahwa basmalah ini bukan termasuk ayat dalam Al-Quran. Bismillah bukan termasuk bagian dari ayat dalam Al-Quran. Dia cuma bagian ayat terpisah yang memisahkan setiap surat dalam Al-Quran, ya. Dia hanya menjadi pemisah, ya, dari satu surah ke surah yang lain. Ini pendapatnya jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik dan Abu Hanifah. Tapi pendapat yang kedua, ini pendapat yang mengatakan bahwa Bismillah atau basmalah itu merupakan ayat pertama dalam setiap surat. Ayat pertama dalam setiap surat, ya, kecuali surat Taubah. Taubah memang ada bismillahnya. Ini pendapatnya Imam Ibnul Mubarak. Kemudian pendapat yang ketiga menyampaikan bahwa Bismillah ini merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Berarti ada tiga. Ini pendapat Imam Syafi'i, Pak. Makanya nggak heran kalau kebanyakan dari ya penganut madzhab Syafi'i itu Bismillahnya itu kemudian dibaca. Ya, kayaknya kita sudah sudah mafhum untuk masalah khilafiyah seperti itu. Jadi nggak harus berantem lagi gitu ya. Apakah bacanya imamnya nih pakai Bismillahnya dikencengin atau nggak pakai Bismillah dan sebagainya? Ya. Intinya dibaca, ya, atau enggak dibaca sama sekali seperti pendapatnya Imam Malik. Ya, tapi walau alam, kemudian ketika saya kaji bahwa pendapat yang rojih menurut saya itu pendapat yang pertama, bahwa Bismillah itu bukan termasuk ayat dalam Al-Quran. Dia hanya menjadi pemisah. Nanti kita sebutkan dalilnya, Pak. Kita sebutkan dalilnya, ya, tentang kenapa pendapat yang ini yang kemudian menurut jumhur ulama merupakan pendapat yang rojih, ya. Kemudian, ya, tapi kita sebutkan dalil yang menyatakan bahwa Al-Fatihah ini atau Bismillah ini bukan merupakan bagian dari ayat. Itu dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang masyhur, ketika membahas tentang Al-Fatihah mesti hadis ini dibawakan, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat. Maksudnya Al-Fatihah di sini, salat itu maksudnya Al-Fatihah. Aku membagi salat antara aku dan hambaku itu menjadi nisfain,
menjadi dua bagian, menjadi yakni setengah-setengah, 50-50. Fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qultu, maka Allah mengatakan hamidani rabbi, hambaku telah memujiku. Ya. Fa idza qala 'abdi ar-rahmanir rahim, dan ketika hambaku itu mengatakan ar-rahmanir rahim, ini lagi salat ini, Pak. Ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan asna alayya 'abdi. Ya. Kemudian ketika hambaku mengatakan fa idza qala 'abdi maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan majjanani 'abdi. Ya. Fa idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, faqultu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ya, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kemudian ihdinas sirat, fa idza qala 'abdi, ketika hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim hadza li 'abdi wa li 'abdi masalah. Ini juga untuk hambaku dan apa yang dia minta. Taib. Dalam pembahasan hadis ini, hadis yang dekat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan pertama kali hadis qudsi. Jadi Nabi SAW itu mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memulai fa idza qala 'abdi, ketika hambaku itu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala enggak mengatakan ketika hambaku itu mengatakan bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Inilah dijadikan sebuah dalil oleh para ulama menyatakan bahwa bismillah itu bukan merupakan bagian dari ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Karenanya ketika kita membaca misalnya lagi dalam surat langsung alhamdulillahirabbil alamin, enggak masalah. Ya, karena itu merupakan ya pendapat dari jumhur yang menjadikan bismillah ya bukan merupakan bagian pertama dari surat Al-Fatihah. Ya. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku menjadikan salat, maksudnya Al-Fatihah di sini ya, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, menjadi setengah-setengah. Nanti kalau kita mendapati salat Al-Fatihah, Al-Fatihah itu 7 ayat. Menurut setiap qiraah ya. Ini sebagian qiraah. Ini ya, waktu itu kita pernah membaca juga beberapa riwayat. Salah satunya dari riwayat Warsh, qiraahnya Warsh. Jadi ini sedikit pembahasan tentang qiraah bahwa di dalam membaca Al-Qur'an itu menurut ulama qiraah ya. Tahu ya Pak, qiraah ya? Mungkin agak asing kita di Indonesia itu, mungkin agak asing ya membahas tentang qiraah dan riwayat. Jadi ada dua pembahasan yang berbeda. Ada namanya qiraah dan namanya riwayat. Qiraah itu istinadan ilal qori. Ya, artinya dia itu yang apa yang dibaca sama qori, imamul qiraah. Ini dia imamnya. Kalau riwayat itu tilmid, dia murid-murid yang mengambil sanad qiraah dari qori tadi. Jadi ada dua, ada qiraah sama riwayat. Baik. Menurut ulama, qiraah ini ada 14. 10 yang mutawatir, yang sahih, yang 4-nya ini syadzah, yang aneh. Makanya kita mengenalnya sebagai qiraah asyarah. Ada qiraah sabah, ada qiraah asyarah. Nanti kita jelaskan, ya. Kenapa kita bahas tentang qiraah? Karena kalau kita membahas tentang tafsir, ini pembahasan tentang qiraah pasti selalu ada, Pak. Kenapa? Karena setiap ulama bahkan sahabat itu mempunyai lahjah atau logat yang berbeda ketika dia menyebutkan Al-Qur'an. Padahal sama, ya. Baik. Ada 10 qiraah. Yang pertama itu qiraah Imam Nafi Al-Madani. Ini antum dengerin aja, Pak. Memang kadang enggak paham tapi dengerin aja supaya jadi pengetahuan. Ya, Imam Nafi Al-Madani. Ini seorang ulama dari Madinah.
Kemudian ada Ibnu Katsir Al-Makki. Kemudian ada Abu Amr Al-Basri. Ada Ibnu Amir Ad-Dimashqi atau Ibnu Amir Asy-Syami. Kemudian salasu a'immat minal Kufah. Ada 3 ulama dari Kufah. Yang pertama itu Imam Asim. Kemudian Hamzah Al-Kufi, kemudian ada Ali Al-Kisai Al-Kufi. Itu ada berapa? Ada 7. Makanya dikenalnya dengan qiraah sabah. Yang nanti kalau kita dengar tuh biasanya wadduha gitu-gitulah. Itu namanya qiraah sabah. Kemudian para ulama menyampaikan ada salasal mutammima lil asyrah. Ada 3 yang menjadi pelengkap menjadi qiraah asyrah. Yang pertama itu ada namanya Yaqub Al-Hadrami, Abu Ja'far Al-Madani, kemudian ada Khalaf Al-Ashir. Itu namanya qiraah semua, Pak. Jadi ada 3. Ada 10, ya. Nah, masing-masing dari qori ini, itu tadi namanya qori. Masing-masing dari qori ini punya 2 riwayat yang menjadi penopang, ya. Kemudian qorinya ini menjadi masyhur. Atau kemudian yang qiraahnya banyak dipakai. Tadi yang pertama ada Imam Nafi Al-Madani, seorang ulama dari Madinah. Dia punya 2 riwayat. Ada riwayat Warsh sama riwayat Qalun. Ini pernah kita baca sebelumnya itu di yang kata jamaah, antum baca Al-Qur'annya kok aneh gitu. Ya, karena orang Indonesia tuh aneh, Pak. Saya dulu punya teman dari orang Nigeria. Di Nigeria itu baca Al-Qur'annya pakai riwayat Warsh An-Nafi. Temanku nama Muhammad. Dia ini masih kecil. Kemudian mendengar bapaknya ini baca Al-Qur'an. Tapi baca Al-Qur'an pakai riwayat Hafs. Riwayat Hafs itu riwayat yang kita baca nih. Kita kalau baca Al-Qur'an pakai riwayat Hafs tuh, ya. Dia dengar itu, apa kata dia? Bapakku nih ngikut golongan apa? Kok baca Al-Qur'annya aneh? Orang yang terbiasa mendengar di negara itu melalui menggunakan qiraah yang berbeda, ya. Kemudian begitu mendengar qiraah yang lain yang enggak terbiasa pasti bilangnya aneh gitu. Kita pun kalau hari ini saya baca pakai riwayat Warsh, pasti yang bilang kok bismillahnya beda ya? Ya nanti ada yang baca bukan siratal ladzina an'amta alaihim, bukan pakai shad tapi pakai zai. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita enggak usah oh ini sesat nih pasti nih. Golongan aneh, baca Al-Qur'annya beda-beda, enggak. Ya itu ada, dan tentu enggak sembarang orang, ya, karena untuk menjadi atau mempelajari tahap selanjutnya dari ilmu qiraah itu yang syarat yang pertama itu harus hafal Quran. Ya, yang pertama supaya enggak kemudian tercampur antara riwayat satu dengan riwayat yang lain. Antum udah enggak hafal Quran. Kemudian kita mempelajari qiraah, ya. Begitu dibaca bingung nih, kita baca pakai riwayat apa ini? Campur-campur semuanya. Ya, baik. Imam Nafi Al-Madani itu punya 2 riwayat, riwayat Qalun sama riwayat Warsh. Kemudian ada Ibnu Katsir Al-Makki, ini seorang ulama dari Mekah, ya. Itu punya 2 riwayat, namanya riwayat Kumbul sama Bazzi. Kemudian ada Abu Amr Al-Basri punya 2 riwayat juga, ada As-Susi sama Ad-Duri. Ya, kemudian Ibnu Amir Asy-Syami atau Ibnu Amir Dimashqi, ini dari Damaskus di Syam, dan dia ini merupakan satu tokoh ulama yang kemudian diangkat dan terkenal menjadi seorang qori. Yang para ulama itu banyak di sana, tapi yang menjadi menjadi sentralnya itu, ya, Ibnu Amir Ad-Dimashqi atau Ibnu Syami. Dia punya 2 riwayat, riwayat Hisham sama Ibnu Zakwan. Kemudian ada riwayat Asim Al-Kufi. Asim dari kota Kufah itu juga punya 2 riwayat. Ada riwayat yang kita baca? Riwayat Hafs sama riwayat Syu'bah. Ya, itu punya 2 riwayat. Kemudian ada riwayat ada qiraah Hamzah Al-Kufi juga punya 2 riwayat, ya. Siapa ya? Saya lupa ya. Kemudian ada Ali Al-Kisai. Ali Al-Kisai Al-Kufi juga punya 2 riwayat, ya. Hamzah Al-Kufi punya 2 riwayat, yakni riwayat Khalaf sama Khallad, ya. Khalaf ini nanti yang juga menjadi qiraah. Ya emang agak pusing ya nama-nama qiraah, ya. Tapi enggak apa-apa sebagai pengetahuan. Nanti juga salah satu dari ulama ini namanya Ali Al-Kisai. Ali Al-Kisai Al-Kufi ini seorang ulama yang menjadi guru dari anak-anaknya Harun Ar-Rasyid. Kalau antum pernah mendengar Imam Al-Kisai, ini seorang ahli sejarah, ahli sastra.
ahli sastra yang sangat luar biasa dalam kepakarannya dalam ilmu bahasa. Namanya Imam Ali Al-Kisai dari Kufah, dari kota Irak, dari negeri Irak. Dia juga menjadi guru-gurunya Harun Ar-Rasyid. Ya, dan juga punya 2 riwayat nanti terus sampai Qiraah Asyrah. Dan ini ya, riwayat-riwayat ini kemudian berkembang dan menjadikan Al-Quran kita ini ya mempunyai mempunyai seni dalam membacanya. Ya. Baik, ala kulli hal ya, bahwa itu dari pembahasan sedikit dari pembahasan qiraah. Nanti ketika kita membahas tentang tafsir, maka sedikit banyak akan menyinggung dari riwayat ini. Karena nanti ada yang, kalau antum misalnya pernah mendengar wa idza ja'akum binaba'in fatabayyanu, ada di dalam surat Al-Hujurat ya. Di dalam riwayat lain itu bukan fatabai. Kalau misalnya idza ja'akum fasikum binaba'in, kalau misalnya datang seorang fasik membawa sebuah berita, apa yang kita harus lakukan? Bertabayun kan. Tapi dalam riwayat yang lain bukan bertabayun, tapi fatasabbatu. Maknanya pun mirip. Artinya kita harus mentasbit, kita harus meyakinkan dengan pasti benar gak nih berita ini dari orang fasik tadi. Kalau yang satu itu fatabayyanu, yang satu itu fatasabbatu. Karena dulu dalam perkembangan ilmu bahasa Arab, dulu bahasa Arab itu nggak ada titiknya, Pak. Dulu nggak ada. Kalau nggak ada barisnya mungkin masih bisa. Nggak ada titiknya. Coba, ini nggak ada papan tulis ya. Antum bayangin aja misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Antum kebayangkan tulisannya? Nah, itu nggak ada titiknya tuh. Coba antum bacanya gimana? Bisa semacam-macam kan? Ba-nya bisa jadi ta, bisa jadi sa, bisa jadi nun. Sa-nya bisa jadi sya, mimnya mungkin mim ya, bismillah. Ya, macam-macam ya. Itu nggak ada titiknya, Pak. Makanya kebanyakan di program itu kemudian beristihad. Makanya ya luar biasa, Al-Quran ini nggak mungkin tertukar bahkan sampai 1 huruf pun, karena dia itu langsung inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu sangat jelas sekali ya, melalui perkembangan kemudian ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tapi Al-Quran tetap aja kayak gitu ya, dia nggak pernah berubah, nggak pernah kemudian bergeser ayat ini dan sebagainya, atau titiknya itu beda dan sebagainya ya. Karena disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin tentang kisahnya orang-orang bodoh dan orang yang banyak melakukan kesalahan. Bahkan dalam orang melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran, itu diantara itu dikisahkan adanya seorang ayah sama anak. Seorang ayah sama anak ini saking bodohnya anaknya, nggak pernah diajarin sama Al-Quran. Kemudian nggak pernah diajarin Al-Quran sama ayahnya. Ayahnya ini nanya, anaknya lagi baca Al-Quran, Pak. Kemudian tanya, antum udah sampai surat apa bacanya? Kemudian dia bilang sudah sampai surat la uqsimu bihadzal balad wa walidin bila walad. Seharusnya apa? Wa walidin wa walad. Tapi karena anak ini karena anak ini tentang kisah-kisah jenaka ya, lelucon, bahwa anaknya ini karena mengatakan aku udah sampai, aku lagi membaca surat la uqsimu bihadzal balad wa walidin bila walad. Ya, dan seseorang ayah yang bila walad, dia nggak punya anak. Maka anaknya, bapaknya ini bingung, loh, kalau misalnya antum nggak punya anak, antum tuh siapa berarti? Anak dari mana gitu ya. Ini mempunyai banyak kesalahan yang fatal dalam membaca Al-Quran ya. Karena ini juga penulisan dalam mushaf ini, Pak. Dalam mushaf, antum kalau membaca utamakan mushafnya itu yang cetakan dari Arab ya. Kalau cetakan Indonesia itu anehnya itu banyak. Yang pertama, anehnya itu dari segi letak dulu deh, dari segi letak. Ya, antum kalau biasa baca surat Al-Kahfi, kan malam Jumat, kalau hari Jumat. Nah, itu cetakan Indonesia sama cetakan Arab itu beda. Kalau cetakan Arab itu alhamdulillahilladzi anzala ala abdi kitab itu ada di mana? Coba. Hah? Di kanan bawah. Cetakan Arab biasa. Nah, itu antum udah hafal Quran, Masya Allah. Sering baca. Tapi kalau cetakan Indonesia enggak. Coba nanti antum kapan-kapan lihat cetakan Indonesia, biasanya ada di belakang situ tuh. Nah, cetakan Indonesia tuh biasanya berbeda dari letak surat awalnya itu. Itu cetakan Arab itu, Pak.
Itu cetakan Arab. Cetakan Indonesia itu biasanya yang gede, kemudian tulisannya itu agak sulit lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tanda wakaf, tanda kapan kita berhenti. Ini musilah ini, berantakan. Misalnya di dalam apa kemarin ya, surat Az-Zalzalah, surat Al-Zalzalah, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, famay ya'mal itu seharusnya nggak pakai tasydid, fa mim nun iya-nya nggak pakai tasydid, tapi di dalam cetakan Indonesia pakai tasydid. Coba famay, masalah gak bacanya? Masalah. Ya nih, kita berhusnuzon, memang ulama Indonesia itu ingin memudahkan orang Indonesia yang tidak terbiasa membaca Arab gitu ya, agar kemudian mudah dalam membacanya. Makanya disebutkan dengan tasydid untuk mengasih tahu bahwa ini adalah idgham bigunnah, makanya dikasih tasydid gitu ya. Tapi jadinya masalah. Ya kan? Belum lagi nanti tanda yang biasanya ada jim di atasnya, kola kemudian sebagainya. Itu saya dapati bahwa ini berhentinya itu kemudian tidak pada tempatnya, ya. Ini sedikit dari pembahasan mushaf Al-Quran, karena itu jadi masalah ketika kita membaca Al-Quran. Kapan kita berhenti, kapan kita mulai, itu juga sangat mempengaruhi. Baik. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali lagi ya dalam pembahasan hadis qudsi tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memulai menyebutkan pertamanya itu justru dengan alhamdulillahirabbil alamin, bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama langsung alhamdulillah. Ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyampaikan bahwa ayat pertama dalam surat Al-Fatihah itu dari alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalau kita ngeliat Al-Quran, ayat pertamanya itu dari alhamdulillahirabbil alamin, ini nanti kita akan mendapati kerancuan, Pak. Aneh kalau ayat pertama itu dimulai dari alhamdulillah. Kita sebutkan. Jadi ada tiga, karena tadi Allah SWT menyampaikan ada qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi Al-Fatihah ini antara aku dan hambaku itu menjadi dua bagian, 50-50, setengah-setengah. Maka ada 3 ayat untuk Allah Subhanahu wa taala dan ada 3 ayat untuk hambanya. Ya, dan 1 itu antara Allah dan hambanya. Ya. Baik, 3 ayat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Ini semua ngebahas tentang Allah, ya. Yang menguasai hari pembalasan, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Itu 3 untuk Allah. Adapun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, baini wa baina abdi. Ini antaraku dan hambaku. Makanya ini kedua hal ini kita harus seimbang. Ya, ketika kita di salat itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, kepadamu kita itu menyembah, kemudian nasta'in, kepadamu kita meminta pertolongan, itu semuanya itu harus implementasikan di dalam kehidupan kita. Jangan kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pas lagi kenyataannya atau lagi dalam pengamalannya justru kita mintanya kepada selain Allah. Ini kan masalah. Kita udah 17 kali baca yang wajib tuh di dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu. Tapi mintanya masih minta sama langit, coba, minta sama matahari, kan aneh, Pak. Minta sama kuburan, minta sama pohon, aneh sekali, ya. Hari ini ada pendangkalan akidah yang banyak menjangkiti anak-anak kita, Pak. Antum kalau pernah dengerin anak-anak, langit tolong turunkan itu, pernah dengar? Pernah dengar gak? Langit tolong turunkan hujan dan sebagainya, minta sama langit dia. Aneh, ada penggeseran, ya, ada penggeseran dari nilai-nilai akidah yang kemudian dimasuki secara halus, yang dibilang mungkin masih anak-anak nggak ngerti, ya. Minta sama Allah tetap, ya. Maka penghambaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, pengejauhan tahkannya itu harus di antara Allah dan hambanya. Nah, baru ayat terakhirnya ini itu setelahnya untuk hamba semuanya. Apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Ya, tunjukkan kami jalan yang lurus, ya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan yang orang-orang yang kau beri kenikmatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan kau sesatkan, ya. Jadi sini ada 7. 3 yang pertama alhamdulillah sampai maliki yaumiddin, itu 3 untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lihat ihdinas siratal mustaqim, itu 1 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim 1 ayat. Jadi ada berapa? Ada 7. Nah, kalau kita mendapati ya bahwa ini berbeda pendapat, ya, menjadikan Al-Fatihahnya itu 1 ayat, bismillahnya itu menjadi ayat pertama, maka tidak tercipta antara nisfain ini, ya, setengah-setengahnya ini. Karena bismillah ayat pertama, alhamdulillah ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga, Maliki yaumiddin ayat keempat, ihdinas siratal mustaqim. Jadi Allah dapat 4, hambanya 3 dong. Berarti bukan nisfain, bukan setengah-setengah, tapi Allah lebih banyak. Nah, makanya di sini para ulama itu menyebutkan bahwa ayat pertama dalam surat Al-Fatihah itu bukan dengan bismillah, tapi dengan alhamdulillah. Ya, dan ini nanti kita dapati bahkan di berbagai macam di riwayat lain, ya. Itu tentang pengkelompokan surat aja itu bisa ayatnya berbeda-beda. Ayatnya sama, tapi penempatan di mana ayatnya itu berbeda-beda. Misalnya ayat kursi, Pak. Coba, ayat kursi itu ada berapa ayat? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berapa ayat? 1 kan? 1 ayat. Tapi dalam ada beberapa riwayat itu dia menjadikan ayat kursi itu 2 ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Pokoknya ada di tengahnya itu diberhenti, kemudian menjadikan dia menjadi 2 ayat, ya. Tapi Al-Baqarah tetap ayatnya tetap segitu. Tapi artinya dia penempatan di mana ayatnya dan sebagainya itu berbeda. Begitu juga dengan surat Al-Fatihah, ya. Baik. Maka ini merupakan walau alam bahwa menurut yang paling rajih itu saya sebutkan pendapat yang pertama bahwa bismillah itu bukan merupakan bagian dari ayat pertama dari setiap Al-Qur'an. Dia hanya menjadi pemisah. Dia menjadi pemisah kalau kemudian kita itu mau membaca ke ayat yang lain, maka didahului dengan baca bismillah, ya. Dan itu dalilnya, ya. Bahkan dalil yang lain ketika disampaikan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik menyampaikan, "Shalla bina Rasulullah SAW wa lam yusmi'na bismillah." Kita pernah sholat bersama Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW tidak membaca bismillah, ya. Jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin, ya. Dan ini juga banyak dipakai dari pendapatnya Imam Malik yang dia itu tidak baca bismillah, jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang baca itu dijaharin, ada yang dibacanya itu disirkan, tapi itu dibaca, tapi ada yang nggak dibaca juga, langsung alhamdulillahirabbil alamin, ya. Baik. Ini dari pembahasan sedikit dari pembahasan Al-Fatihah ke bismillah. Baik. Kemudian bismillah dalam Al-Quran itu terletak dari ada beberapa tempat, ya. Bismillah dalam Al-Quran itu yang pertama di dalam surat An-Naml. Ketika dulu kita membahas tentang kisahnya Nabi Sulaiman, itu kan Nabi Sulaiman itu ngasih burung hudhud itu surat kepada Ratu Bilqis. Yang Ratu Bilqis itu kemudian membuka suratnya. Dia mengatakan innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan ini mengatakan bahwa bismillah di sini bukan bismillah yang kemudian banyak dibahas di awal surat, ya. Dia merupakan bagian dari ayat Al-Qur'an. Tapi kalau bismillah yang pertama, ya, itu ada yang di awal surat, maka itu bukan bagian dari Al-Qur'an, dia terpisah. Baik. Kemudian setelahnya, kapan dianjurkan kita membaca bismillah? Kapan dianjurkan kita itu membaca bismillah, ya. Dan bismillah itu nanti ada berbagai macam, ya. Secara umum, yang pertama, secara umum bahwa segala urusan itu penting hendaknya kita itu selalu mengawalinya itu dengan bismillah. Itu segala urusan apapun, ya. Kita
diminta untuk membaca bismillah. Bahkan Nabi SAW itu dalam satu hadis yang sahih menyampaikan kullu amrin dibalin la yubda fihi bi basmalah fahuwa abtar. Ya. Seluruh perkara yang penting yang tidak diawali dengan baca bismillah fahuwa abtar, maka dia terputus. Ada terputus, dia nggak mendapatkan keberkahan. Karena kita membaca bismillah itu di awalnya itu untuk mencari keridhaan, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu garis besar dari bismillah. Adapun yang kedua, maka bismillah ini dibaca dalam amalan-amalan khusus. Dalam amalan-amalan khusus. Yang pertama ketika kita misalnya mau menyembelih, Pak. Menyembelih baca bismillah kan? Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak baca jadi bangkai dia. Bismillah. Ya. Yang kedua, misalnya kita mau wudu. Wudu pun kita juga baca bismillah, ya. Kemudian, ketika kita itu tergelincir atau tersungkur, jatuh. Apa yang biasa kita bacakan kalau jatuh itu biasanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara konteks sih benar, Pak. Ya artinya kita kembali ketika dapat musibah, kembali dapat Allah. Tapi dalam hadis yang sahih, ini kita bacakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh para ulama menyampaikan bahwa idza asarat bikat dabbah fala taqul taisha syaiton. Kalau misalnya antum itu tersungkur atau terjatuh dari dabbah, dari hewan tunggangan atau dari motor, yang bersifat tunggangan, fala taqul taisha syaiton. Jangan antum itu mengatakan taisha syaiton, celaka syaitan. Atau kita mengumpat dengan atau mengumpat dengan kalimat-kalimat yang enggak disyariatkan. Ya, kalimat-kalimat kotor lah, kalimat-kalimat atap yang biasanya orang kayak gini latah, Pak. Dan itu kelihatan dari ketika dia tuh jatuh. Kalau enggak kaget itu. Betul gak? Dia yang terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat fahish, mendengar kalimat kotor, itu ketika kaget atau jatuh tuh keluar biasanya. Karena dia tidak sadar. Itu menjadi kebiasaan. Jatuh misalnya baca atau mengatakan inilah gitu. Atau banyak lah ya. Kalau orang al-hidayah insyaallah bacanya baiklah ya. Astagfirullah ya. Fala taqul taisha syaitan. Jangan antum bilang celaka syaitan. Kenapa? Fa innahu yata'adzamu hatta yusiru mislal bait. Karena kalau kita baca seperti itu setan itu bisa menjadi membesar. Sampai besarnya itu seperti rumah. Ya. Wa yaqul bi quwwatihi sana'tuhu. Dan kemudian setan ini dengan sombong mengatakan, ini karena kekuatanku orang ini bisa jatuh. Setan itu besar, Pak. Ini nanti kita lanjutkan. Walakin kul, tapi antum mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Antum katakan bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu yatasagaru hatta yasiru misla dzubab. Karena kalau antum mengatakan itu, maka setan itu akan mengecil sekecil dzubab, lalat. Kecil lalat. Setan akan kecil. Ini saya mendapati hadis ini itu di dalam film Nusa dan Rara, Pak. Jadi kemarin anak itu menonton, kemudian ada pembahasan dari tidak membaca bismillah ketika melakukan suatu amalan. Jadi digambarkan setan itu besar, kemudian karena dibaca bismillah tiba-tiba setan yang kecil. Ini salah satu bentuk dakwah dari digital hari ini. Dia dijadikan, ini hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita melakukan ini banyak ya, nanti kita makan dan sebagainya, itu kita tidak membaca bismillah, setan itu akan membesar. Saking besarnya itu seperti rumah. Bayangkan kalau rumah kita itu nggak pernah kita baca bismillah di dalamnya, Pak. Apa nggak panas hawa rumah kita itu isinya setan semua? Ditambah lagi nggak pernah baca Al-Baqarah lagi. Ya, baik. Itu ketika kita tersungkur atau tergelincir atau jatuh, ya, kita baca bismillah. Memang kadang juga aneh ya, lagi jatuh kemudian baca bismillah. Ya, walaupun nggak apa-apa juga. Tapi kemudian setelahnya ketika itu kita membaca bismillah, itu dalam amalan khusus setelahnya itu ketika kita berjimak, melakukan hubungan suami istri, itu kita disunahkan untuk baca bismillah, Pak. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaitani ma razaqtana, itu ya Allah jauhkan kita dari syaitan dan dari apa yang Engkau karuniakan bagi kita, yaitu anak. Karena kalau enggak, itu setan itu ikut-ikutan di situ. Antum tahu kenapa hari ini kita susah ngedidik anak? Itu salah satu sebabnya di situ, Pak. Jangan-jangan orang tuanya waktu ngebikin itu nggak baca
Baca doa. Itu jadi efeknya tuh setelahnya. Anaknya itu jadi susah dikasih tahu, susah dididik dan sebagainya. Karena efek dari ini luar biasa ya. Maksudnya ini memiliki keterkaitan yang sangat luar biasa. Kemudian setelah itu kemudian ketika kita makan. Ya, kita makan kul bismillah wa kul biyaminik. Ya, katakanlah bismillah dan makan dengan tangan kananmu. Wa kul mayalik, dan makanlah dari yang terdekat dari dirimu, ya. Baik, dari makan. Kemudian untuk kita juga disunahkan untuk baca bismillah. Ini ma'ruf banget ya. Kemudian ketika kita meruqyah atau meruqyah ini nggak mesti harus orang lain, Mbak. Ya, makanya ada namanya ruqyah mandiri. Kita harus disunahkan terus baca Al-Qur'an dan meruqyah diri kita sendiri. Baik, apa hadisnya? Nabi SAW menyampaikan, "Du'yadaka 'alal ladzi ya'lamu min jasadik." Letakkanlah tanganmu di tempat yang antum itu merasakan sakit di bagian tubuh kita. Kemudian fakul basmalah salasan, dan bacalah bismillah itu 3 kali. Jadi misalnya saya sakit di dada, letakkan kemudian bismillah, bismillah, bismillah. Ini salah satu metode ruqyah. Ya, dimana di sini sakit bismillah, bismillah, bismillah. Tuh ya nih dimanapun sakit baca bismillah, bismillah. Wa qul sab'a marrat a'udzu billah bi'izzatihi bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ujidu wa uhadir. Kemudian ucapkanlah, ini salah satu bentuk antum kalau dengerin berbagai macam ustadz yang meruqyah, itu mesti doa ini selalu dibaca. A'udzu billahi bi'izzatillah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Aku berlindung kepada kekuasaan Allah dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang aku dapati, juga dari keburukan yang aku khawatirkan. Ya, dan ini dibaca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu billahi, terus dan sebagainya. Itu dibaca 7 kali. Ya. Kemudian juga ada salah satu yang kita itu terhindar dari gangguan jin, itu kita baca. Ini mesti kita zikirkan, bahkan kalau lagi kajian gini Pak, daripada diam mendingan kita zikir Pak. Zikirnya apa? Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengatakan atau siapa yang menzikirkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam 1 hari, dia tidak akan pernah terkena dari gangguan jin dan setan. Nggak akan kena santet dan sebagainya. Ini terbukti Pak. Ini saya udah pernah ceritakan dulu. Salah satu aktivis ruqyah dulu yang paling terkenal dan bahkan menjadi rujukan, masih hidup orangnya hari ini, seorang ulama, namanya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dia orang Mesir. Jadi di Mesir itu ada satu kawasan yang dia itu isinya itu para penyihir. Atau tahu penyihir itu dari mana itu? Ininya. Ngasal mulanya itu. Mesir, di teman Nabi Musa kan. Nah, itu ada satu kawasan namanya Kafru Syekh. Itu isinya para penyihir semua, Pak. Dan bukan hanya penyihir, di situ juga ada banyak ulama yang kemudian menjadi pengkanter lah, pencegah dari terjadinya sihir itu. Nah, salah satu aktivis ini ada Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini. Terkenal itu, nulis buku yang udah banyak diterjemahkan ke Indonesia itu, ya. Nah, beliau kan suatu hari pernah mendapati pasien yang meruqyah, pasien ini kesurupan. Dia mengatakan, jinnya ini mengatakan bahwa saya mau keluar tapi dengan syarat saya masuk ke tubuh antum, ke tubuh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini. Dia bilang silakan masuk. Begitu keluar kok ditungguin gak masuk-masuk. Malah setan ini masuk ke tubuh yang lain. Kemudian sama saya ini diajak dialog juga. Dia mengatakan, mana katanya antum mau masuk, kenapa gak jadi masuk? Apa kata setannya ini? Ada satu pembatas dinding yang sangat putih atau yang sangat terang yang saya itu tidak bisa masukinya. Maka di sini baru Syekh Wahid Abdul Salam mengatakan, ternyata maha benar Rasulullah SAW yang mengatakan, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, itu dia terhindar dari godaan setan. Oleh Pak, dan kita nggak tahu Pak dari mana datangnya setan, dari mana datangnya gangguan, dari mana. Mungkin kita pernah melukai orang lain, kita pernah mendolimi orang lain yang dia tidak suka, sakit hati, kemudian gitu-gitu dan sebagainya. Maka kita melindungi itu, ini merupakan ilmu yang sangat luar biasa. Maka kita ngasih tahu ini juga kepada keluarga kita Pak, istri kita, anak-anak kita, agar tidak lalai dalam membaca zikir pagi dan petang itu loh.
Zikir pagi dan petang tuh ya Allah sangat sakral sekali, maka dinamakan tuh Hisnul Muslim. Dia tuh sebagai perisainya kaum muslimin. Perisai kaum muslimin dari gangguan penyakit-penyakit yang tidak kasat mata. Antum kalau pernah mendapati anak kecil yang tiba-tiba sakit itu. Kenapa? Karena terkena ain. Dibilang ya terus cantik sekali. Bagus ya, ini ganteng sekali. Pakaiannya bagus sekali, ganteng. Tiba-tiba anaknya sakit. Enggak tahu tiba-tiba aja sakit gitu. Enggak kena, itu ain itu. Kena penyakit ain. Kenapa? Karena orang tuanya pun tidak ya membiasakan anak dan keluarganya itu dalam membaca zikir pagi dan petang. Ini wallahi sangat penting sekali, Pak. Ini saya nasihatkan untuk saya pribadi khususnya untuk selalu membaca zikir pagi dan petang. Karena melindungi diri kita dari gangguan yang tidak pernah kasat mata, yang tidak terlihat, ya. Baca zikir pagi dan petang itu ada baca ayat kursi, baca sebenarnya dalam pembahasan isti'adzah kemarin itu belum kita tutup dengan dua surat yang sangat menjadi pelindung kita ini. Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Ini kelihatannya memang sederhana, Pak, karena kita udah hafal. Tapi dua surat ini itu bahkan digunakan untuk mengeluarkan jin-jin yang dia itu masuk ke dalam tubuh manusia. Karena di dalam surat Al-Falaq misalnya itu kita baca di dalam pagi itu kan Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dari Al-Falaq, Tuhan Al-Falaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan manusia. Wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasad ketika dia lagi hasad tuh. Orang hasad aja punya keburukan, Pak. Yang dia itu bisa, loh, kita punya mobil baru. Kita punya rumah baru, punya handphone baru ini. Ada orang yang ngelihat, kok beli baru lagi dia nih. Baru kemarin punya baru, beli baru lagi. Itu kita pakai bisa tiba-tiba rusak gitu, Pak. Wallahi bisa tiba-tiba rusak gitu. Tiba-tiba rusak, tiba-tiba kecelakaan bisa. Karena dari ainul hasid, dia dari mata orang yang hasad. Bisa rusak. Itu pentingnya kita tuh baca zikir pagi dan petang itu loh. Untuk melindungi diri kita dari mara bahaya yang tidak kasat mata. Baik. Kemudian ya, itu tadi dari meruqyah. Kemudian ketika kita membuka baju, yaitu juga baca bismillah agar kemudian pandangan setan itu tidak bisa melihat kita ketika kita masuk kamar mandi atau ketika kita mengganti baju dan sebagainya. Itu ada doanya semua. Ya, baca bismillah. Atau kemudian kita keluar rumah, apa doanya? Nah, itu bismillahi tawakkaltu, depannya udah bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillah juga. Agar kemudian kita tuh dilindungi dan sebagainya. Kemudian ketika kita tidur, apa doanya tidur? Bismika Allahumma, bismika juga dengan bismillah. Baik, itu tempat-tempat yang kemudian kita itu dianjurkan dan disunahkan untuk membaca bismillah dalam amalan-amalan khusus seperti itu. Maka saya mengingatkan untuk dari diri saya pribadi untuk jangan lupa untuk minum misalnya, Pak. Ini minum yang biasa lupa nih. Ngambil air langsung aja diminum sambil diri lagi. Ya. Ini banyak yang lupa. Ya, maka di sini babnya bab mengingatkan dan khususnya buat saya pribadi untuk tidak lupa untuk selalu membaca bismillah dalam setiap keadaan. Mau makan pun bismillah. Itu saya punya teman dulu. Makan, Mbak. Setiap suapan itu baca bismillah coba. Makan bismillah. Makan lagi bismillah lagi. Setiap suapan. Kalau kita kan mencukupinya dari awal doang kan, awal selesai habis itu. Ini enggak lah, dia di awal bismillah. Suap lagi bismillah. Saking menjaganya untuk keberkahan itu, Pak. Ya, baik, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita pribadi yang istiqomah dalam menjalankan syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.